kembali San Mori alias jalan-jalan di minggu pagi. Tapi jalan-jalan ini ada faedahnya ya, sambil kita nonton pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B zona 1. Kita start dari Taman Aryon dulu. Saya ingin mendapatkan angle yang berbeda biar beda sama update sebelumnya. Di sini alat berat terpantau di jam 7 pagi ini belum menandakan aktivitas pekerjaannya. Di sana adalah simpang 4 yang mana nanti jadi obstacle di zona 1, yaitu trase LRT Jakarta dari Sekolah 4 di jalan tol. Berhenti dulu di dekat halte bis Rawamangun. Ternyata untuk pengerjaan pilar-pilar jalur LRT Jakarta sudah sampai di sisi timur dari halte bis Rawamangun. Ini suatu perkembangannya sangat bagus sekali. Inilah yang saya maksud untuk pilar LRT Jakarta sudah sampai tepat di sisi timur dari halte Velodrome. Masih berupa tulangan-tulangan besi atau rangka-rangka besi. Toh juga tak lama lagi akan segera dilanjutkan dengan pengecoran. Nah, yang sudah dicor tuh pas yang ini nih. Tapi pengecorannya belum ada separohnya atau baru aja dilakukan pengecoran. Nampak di depan sana adalah rencana stasiun LRT Rawamangun. Posisi sekarang saya ada di sisi barat dari rencana stasiun LRT Rawamangun. Di sini jelas bahwa jarak antar pilar ini cukup dekat jelang di stasiunnya. Tapi kalau nanti jauh dari stasiun ya jarak antar pilarnya jauh. Nanti agar tidak backlight saat kita menyorot ke arah timur, nanti kita akan pindah lagi di pas depannya halte Kayu Jati. Untuk pengerjaan dari stasiun LRT Rawamangun ini menerapkan sistem shoring atau bisa dibilang juga heavy shoring, yang mana pengerjaan ini berjalan tanpa harus menutup semua lajur kendaraan bermotor yang ada di bawahnya. Ya pokoknya persis seperti pengerjaan di stasiun Manggarai, itu tidak ada yang ditutup sama sekali, hanya mungkin pengalihan jalur.
ciri khasnya adalah, lihatlah, ada banyak sekali perancah-perancah atau scaffolding yang mana akan dijadikan penopang atau penyangga sementara selama proses pengerjaan pengecoran dari stasiun LRT Rawamangun. Jika nanti pengerjaan pengecoran konkursnya stasiun LRT Rawamangun sudah selesai, nanti akan segera dicopot itu untuk perancah atau scaffoldingnya. Jadi ini sifatnya hanya sementara saja sembari pembangunan berlangsung. Dan perlu diingatkan lagi bahwa selama pengerjaan stasiun LRT Rawamangun dengan metode atau sistem shoring atau heavy shoring, ada penyempitan lajur yang semula bisa 2-3 lajur, kini disisakan hanya 1 lajur saja. Semoga ini nanti pengerjaannya bisa sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah ditetapkan sama pelaksana. Jangan sampai nanti molor ya, nanti kalau sampai molor kemacetannya akan awet. Persis layaknya pengerjaan DDT di stasiun Manggarai, di sini penerapan sistem shoring atau heavy shoring itu diterapkan untuk mempermudah pengecoran dari pier, atau ini bentukannya hampir kayak portal pier, sebenarnya hampir mirip portal pier, cuma di sini pilar utamanya hanya di tengah saja. Saya belum melihat ada pilar-pilar di pedestrian. Apa memang benar nanti sistemnya itu 1 pilar dengan pierhead yang model memanjang hampir seperti portal atau bagaimana? Tapi bisa juga sih seperti yang dikatakan oleh salah satu penonton di channel saya. Beliau ini kayaknya paham betul tentang konstruksi seperti ini, jadi yang dikatakan beliau itu juga bisa aja benar. Jadi sekarang tengah dilakukan pengecoran seperti halnya kepala pilar, tapi modelnya dia lebih memanjang gitu. Bagus nih. Dan jarak dengan halte bis Kawujati ini cukup dekat. Semoga nanti bisa terintegrasi nih untuk moda bis Transjakarta dengan LRT Jakarta. Mengingat lokasi ini kan juga cukup strategis ya. Tidak hanya lajur untuk kendaraan saja yang menyempit, tapi untuk pedestriannya juga cukup sempit. Ini harus ekstra hati-hati ya untuk pejalan kaki yang lewat di sini. Ya kita harapkan sih nanti perancah atau scaffoldingnya ini kuat ya, sehingga nanti tidak meleot atau tidak ambruk seperti yang ada di Manggarai yang waktu itu meleot dan hampir jatuh, tapi untung bisa ditangani dengan bagus. Kita pindah di sisi timur dari halte bis Kawujati. Ada perbedaan pierhead atau kepala pilar. Yang pas deket traffic light itu modelnya ngelengkung, yang ini kotak. Padahal di samping-sampingnya, di sisi timurnya itu ngelengkung, kenapa yang ini kotak sendiri ya? Menarik ini. Apa ya yang menyebabkan ini sih kepala pilar ini kotak? Padahal kan di bawahnya ini kan nggak ada fasum atau fasilitas umum yang berada di jalur at-grade ya.
Tapi di balik itu semua saya percaya sih sama pihak pelaksana. Mereka lebih tahu sih daripada kita-kita. Jadi ya saya cuma penasaran aja sih. Tidak konotasinya tidak negatif, cuma ingin tahu saja alasannya kenapa. Menarik untuk di telusuri nanti ke depannya. Nah ini, jadi banyak warga yang memanfaatkan hari Minggunya untuk San Mori, termasuk saya. Jadi saya tujuan utamanya San Mori, cuma mampir-mampir ke proyek LRT ini. Mereka pada bawa sepeda, saya naik sepeda motor. Nggak masalah. Kita berpindah kembali, ada di sisi barat dari halte bis Velodrome. Aku melihat ada balok-balok girder. Tapi belum diangkat. Mengingat bahwa ini untuk pengerjaan pilar-pilarnya di dekat halte Velodrome ini sudah banyak yang kelar, ya tinggal ngangkat balok girder aja. Bagus ini progresnya. Kalau mau ngejar target September test track ya saya setuju aja, saya dukung karena memang ini progresnya bagus banget. Pengerjaan pilarnya juga cepet. Nah untuk kepala pilarnya tuh yang bentuknya kotak juga udah kering. Tinggal nanti kita melihat bagaimana untuk rekayasa pengerjaan jalur LRT Jakarta di atasnya halte Velodrome. Karena kan itu antar pilar, di tengah-tengahnya ada halte. Jadi karena kedua pilar di sisi barat dan timur sudah selesai, nanti kita tunggu bagaimana rekayasa pengangkatan atau pengerjaan jalur LRT Jakarta di atasnya halte tersebut. Karena ini saya tunggu-tunggu. Izinkan saya ngerekamnya dengan perbesaran maksimal dulu, nanti akan saya kecilkan. Memang kalau di zoom paksa ini kelemahannya adalah ngeblur. Kita akan turunkan zoomnya. Posisi sekarang sudah di sisi timur dari halte bis Velodrome. Di sisi timur itu terlihat untuk balok girdernya masih di bawah, belum akan diangkat. Tapi coba lihat di atas ini, untuk pengecoran lanjutan di atasnya 6 balok girder ini progresnya terbilang cepat. Dan di ujung sana ada tambahan 2 balok girder yang sudah diangkat. Total untuk sementara waktu ini, untuk pengangkatan girder yang mana per 26 Mei 2024 yang lalu baru ada 6 balok girder. Sekarang 2 Juni 2024 sudah ada 8. Jadi dari semula 6 ada penambahan 2, sekarang sudah 8. Ini sudah bagus sekali. Delapan, 7, 6, 5, 4. Oh ya, tambahan informasi. Jadi untuk pengangkatan girder yang terbaru, yang mana 2 balok girder itu berhasil diangkat di antara pilar 4 dan 5B. Begitu. Jadi untuk balok girder yang berhasil ditambahkan atau diangkat sebanyak 2 buah itu ada di antara pilar 4 dan 5B.
kita doakan, kita berharap semoga di antara pilar 8B dan 9B juga bisa segera dilakukan pengangkatan 2 balok girder. Dan di antara pilar 9 dan 10 nantinya ada tantangan yang tidak bisa diremehkan, yaitu ada halte bis velodrome. Semoga nanti pengerjaannya bisa berjalan dengan bagus. Ini dia yang dimaksud dengan pengangkatan 2 balok girder di antara pilar 4 dan 5B. Sehingga sekarang sudah ada 8 balok girder yang berhasil diangkat. Kalau yang di depan Arion Mall itu adalah pilar 3B. Cuman pilarnya ini pendek ya. Terus yang pas di sisi selatannya stasiun LRT Velodrome itu kan pilar 1B. Nah, untuk pilar yang ada di area sini yang nancep di trotoar atau pedestrian itu kan pilar 2B. Itu pilarnya kita akan cek nanti apakah sudah dibangun atau belum, karena setahu saya di dekat-dekat stasiun Velodrome ini hanya pilar nomor 2B yang sampai dengan minggu yang lalu tanggal 26 Mei belum dikerjakan pilarnya, mungkin baru diproses. Tapi untuk pilar nomor 1 sama nomor 3 ini sudah ada progresnya. Cuma lucunya ya, ini pilar nomor 3B ini saya lihat pendek, tapi kalau pilar nomor 4, 5 dan seterusnya itu sudah mulai meninggi. Jadi ada yang bilang bahwa ini trase LRT-nya selepas stasiun Velodrome ke arah Rawamangun itu menanjak. Benar, memang menanjak. Ini dia stasiun Velodrome. Ini pilar nomor 1B. Sepertinya sudah kering, dan satu-satunya pilar yang belum berdiri adalah ini, kalau nggak salah ya, pilar nomor 2B yang ada di pedestrian sana. Tapi kalau yang di depan Arion Mall tadi adalah pilar nomor 3B, itu juga sudah kering. Jadi di sini yang belum selesai adalah yang pilar nomor 2B. Di sini aja kita juga bisa lihat pilar 1 dan pilar 3B kan pendek. Memang karena di sini pilarnya pendek. Tapi tenang aja, untuk kendaraan yang melintas di bawah stasiun ini cukup aman ya, karena batas ketinggiannya ini tidak ceper. Untuk pantauan di antara stasiun Velodrome dengan stasiun Rawamangun cukup. Nanti kita akan coba masuk ke Jalan Pramuka sampai di JPL 40 sebagai perbatasan zona 1 dan 2. Ini di trotoar sisi selatan jalan, ini ada pilok, ini ada penanda buat apa ya kira-kira ya. Di situ juga ada. Tuh kan, ini yang saya maksud penyempitan jalan tuh ya di sini. Pas di rencana stasiun LRT Rawamangun. Di penghujung dari zona 1 dan 2 saya susurin Jalan Pramuka, dan belum ada apa-apa yang menarik perhatian saya, sehingga saya memutuskan untuk ya udah nggak usah rekam di Jalan Pramuka, ngapain gitu ya, kita di ujung sini aja. Kalau sudah melewati perlintasan ini sudah masuk ke zona 2. Jadi saya rasa itu saja dulu untuk update pada
Kali ini mengenai proyek LRT Jakarta fase 1B zona 1. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya.